berbagi agar kita semua termotivasi sehingga menjadi orang-orang yang takut pada Ilahi. Para hadirin jemaah istighatsah yang dirahmati Allah, sesuai dengan firman Allah, kata Allah dalam ayat suci Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para hadirin jemaah istighatsah yang dimuliakan Allah, kita semua hadir pada kesempatan malam hari ini tidak lain untuk tatma'innul qulub. Yang kita cari adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa yang ada pada diri. Apalah artinya harta banyak, apalah artinya mewah, apalah artinya rumah berlipat-lipat, tapi hati kiamat. Kata baginda Nabi, al-ghina ghinan nafsi. Kekayaan itu adalah kaya hati, bukan kaya harta. Dan bagaimana kita untuk mencari menjadi orang-orang yang memang untuk kaya hati? Itu bisa kita cari ketika kita melakukan zikir bersama. Bagaimana dalam zikir bersama? Kita berat melakukan, dan kadang kita telat, ya, berangkat awal males. Memang untuk hal-hal yang seperti ini berat. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita sholat aja berat kok, di rumah bukan di sini. Sholat nggak perlu ke masjid, nggak perlu ke sholat di rumah sendiri kan? Memang kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan bersabar dan dengan sholat. Gunakanlah sholat sebagai pertolongan kita. Ketika kita jenuh, ketika kita bingung, bimbang dalam segala hal, sholat obatnya. Gak usah kemana-mana. Wa innaha lakabiratun. Kata Allah, sholat itu memang berat. Zikir memang berat. Illa 'alal khashi'in, kata Allah. Yang tak berat itu hanya bagi orang-orang yang memang khusyuk. Di sini akan saya kupas sedikit bagaimana kita menjadi orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang betul-betul khusyuk kepada Allah. Ketika orang-orang itu khusyuk, sudah nggak ada harganya lagi yang namanya sholat. Sudah nggak berat lagi ketika kita melakukan zikir bersama. Bagaimana kita untuk belajar dan belajar untuk menjadi orang-orang khashi'in. Semua kita pada tahu sebenarnya sholat itu wajib, tapi mengapa hati berat? Ya kan? Kita pada tahu sholat mah wajib, tapi hati kok berat melakukan. Kalau ditimbang-timbang nih, kalau kita sholat sama suruh mikul beras satu sak, kira-kira milih mana? Milih mikul beras meskipun kelihatannya berat. Sholat mah susah. Illa 'alal khashi'in. Ini kata Allah, hanya orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Nih, di sini saya kasihkan beberapa tips untuk kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Yang pertama adalah apa? Dalam setiap ayolah kita jangan duakan Allah. Jangan campur aduk aktivitas kita. Kita sholat, kadang kita masih hati digantungkan pada orang lain. Hati diri ngadep sama Tuhan, tapi hati tidak ada pada Tuhan. Contoh kecil, pengganggu di zaman sekarang ini untuk melatih diri kekhusyukan. Jujur, bukan saya sok bersih, ini pengalaman pribadi, adalah gadget HP. Saya katakan, ketika kita mau belajar khusyuk, ayo kalau bisa dimatiin dulu dah HP, diselam, taruh jauh-jauh ketika kita mau sholat. Ini tanpa kita sadari, ini budaya barat yang sudah merongrong kita. Bagaimana kita tidak lagi menjadi orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Jadi di sini, ayo kita bareng-bareng. Bukan saya sudah suci, bukan saya sudah bersih, tidak. Bareng
agar lagi kita tidak berat lagi untuk melakukan sholat, tidak berat lagi kita melakukan zikir. Yang pertama ditata. Coba mengapa dalam alat sholat ini provokasi? Mengapa baginda Nabi menganjurkan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat? Ketika kau mau bahas sholat, barisan lurus dulu. Gimana di situ? Itu adalah mengandung makna, di situ terdapat kita agar bisa konsentrasi ngadep ke depan. Kita baris melurus tapi HP taruh depan, ganggu. Kadang kita ingat ngadep sama Tuhan, kelihatan HP buyar, beneran. Saya nggak ngomongin kalian, saya sendiri kok. Makanya kita bareng-bareng belajar. Jangan campur adukkan aktivitas kita. Berapa menit sih kita ngadep Tuhan? Kita ngadep Tuhan ambillah 5 menit. Berapa sih? Mengapa kita kadang lebih bela-belain yang di HP daripada yang Tuhan? Kalau kita mah nggak pernah berpihak pada Tuhan. Coba kita bayangkan, kita aktivitas, Tuhan manggil ketika azan dikumandangkan, kita nggak segera tuh. Tapi ketika kita ngadep Tuhan, HP bunyi, nggak jadi sholat, takut dimarahin yang di sana. Aduh, nanti kalau ini nggak diangkat, minta putus lagi. Ya. Dalam hal apa, jujur dimanapun saya tetap belajar menjadi orang-orang yang khusyuk. Ini hal sepele yang kita jangan kita lakukan. Coba saya dimana-mana kalau ngajar tuh pasti barisan saya minta, karena itu mengganggu pada konsentrasi diri. Entah kita zikir bareng kayak gini, barisan dilihat dulu biar nggak campur aduk, nggak ngaduk belakang, nggak ngaduk pinggir. Ketika zikir mau dimulai, HP taruh jauh-jauh. Ayo kita fokus ke depan, apa yang kita baca renungkan. Dalam sholat ketika kita ngaduk ke barat, usulli fardal maghrib, ya Rabb aku mau ngaduk engkau ya Rabb. Pertama yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Rabb Ar-Rahman yang maha pengasih. Engkau maha pengasih ya Rabb. Bayangkan dalam hati kita, mengasihi ya Rabb, niscaya engkau tidak beri rezeki dalam dunia dan akhirat hanyalah engkau semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ kita bayangkan iyaka, ketika sudah sampai pada ayat iyaka na'budu, ya Rabb, memang jiwa ini memang nggak ada artinya. Iyaka na'budu, kepadamu ya Rabb aku menyembah. Iyaka nasta'in, kepadamu ya Rabb aku meminta maaf. Di sini belajar zikir dimulai, ayo tatanan duduk yang rapi, semua fokus ke depan, kita hayati yang kita baca, istighatsah juga astagfirullahaladzim. Bukan hanya talaffuz dalam mulut saja, hati juga ikut. Astagfirullahaladzim, apa artinya? Ya Rabb aku minta maaf, ya Rabb begitu besar dosaku ya Rabb. Siang malam aku sering lalai kepadamu, mumpung sekarang aku masih ingat kepadamu. Zikir nangis hati, mulut ngomong. Kadang kita ngomong astagfirullahaladzim, becet HP, ya Allah subhanallah. Ya, bukan saya sudah rasa bersih, tidak. Saya ngajak bareng-bareng. Ya, perempuan, karena ketika zikir perempuan suaranya minamadzanatul fitnah, perempuan suaranya merupakan fitnah, khawatir muncul apa. Ketika zikir dimulai, duduk, mata dipejamkan, nunduk ke bawah, hati berlafaz la ilaha illallah, gak usah banter-banter, khawatir madzanatul fitnah. Tapi hati kadang enggak, yang perempuan mau cari tempat yang gak kelihatan ustaz, biar HP-nya bisa dipencet kadang. Ya Allah subhanallah. Saya emang gak marah, enggak, buat HP juga itu urusan
urusan pribadi kita masing-masing. Cuman saya belajar, ngajak kalian bagaimana cara khusyuk. Banyak sebenarnya hal-hal sepele yang mengajarkan kita untuk menjadi orang khusyuk yang tidak kita pernah abaikan, yang sering kita abaikan. Dalam doa kadang, ayolah berapa menit sih kita sholat, fokus ke depan, semua ditaruh, kita takbir, mulai takbir sampai tahiyat, sampai berdoa sama Tuhan, konsentrasi pikiran kita sama Tuhan. Jangan campur aduk urusan. Kalau campur aduk urusan gak jadi khusyuk. Kita korbankanlah. Kita sama Tuhan dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Tuhan hanya minta kita 25 menit. Subhanallah, berapa waktu yang kita punya? Tapi mengapa kita tidak bisa bersyukur